Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Abdul Mauqub. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Kuripan Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kami akan mencoba melakukan pengimbasan terkait dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, di mana beberapa minggu sebelumnya kami telah mengikuti BIMTEK atau Bimbingan Teknik materi AKM, di mana salah satu peserta diharapkan atau diwajibkan untuk melakukan pengimbasan. Kami melakukan pengimbasan lewat channel ini dengan pertimbangan karena kita masih dalam kondisi pandemi corona yang menyebabkan kita terhalang untuk berkumpul dalam satu tempat yang diikuti oleh orang banyak. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi pada program BIMTEK AKM ini materi-materi yang telah kami pelajari atau kita pelajari yang pertama adalah konsep asesmen nasional, kemudian yang kedua teknik pelaksanaan asesmen nasional, yang ketiga bagaimana bentuk butir soal asesmen, literasi dan numerasi, serta yang kelima adalah bagaimana tindak lanjut hasil laporan dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kita masuk ke bagian yang pertama. AKM atau asesmen kompetensi minimal ini adalah bagian dari asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama AKM itu sendiri, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau minimum AKM itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama asesmen atau pengukuran atau penilaian literasi membaca yang terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Adapun asesmen yang lainnya pada AKM adalah asesmen numerasi yang terdiri dari memahami, mengaplikasi dan bernalar. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada timbul pertanyaan, apakah asesmen nasional akan menggantikan ujian nasional? Jawabannya adalah asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Baik, di sini ada tabel perbandingan antara asesmen nasional, kita singkat aja AN ya untuk memudahkan, mempercepat begitu, dengan ujian nasional atau UN. Kriteria pembandingnya di sini ada beberapa. Yang pertama tujuan, jenjang penilaiannya, level siswanya, subjek siswanya, model soal, sasaran penilaian dan metode penilaian. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan atau mutu dari sebuah sekolah. Kemudian adapun untuk ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau pada asesmen nasional yang dievaluasi adalah mutu dari sistem satuan pendidikannya, kalau pada ujian nasional pada individu siswa itu sendiri. Kemudian jenjang pendidikannya dari SD sampai SMA, SMK sederajat. Adapun pada ujian nasional seperti yang sudah maklum bagi kita itu dimulai pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Level siswanya untuk asesmen nasional itu dilakukan untuk kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Adapun pada ujian nasional itu biasanya dilakukan pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Misalnya kelas 9 dan kelas 12. Subjek siswanya kalau untuk asesmen nasional ini dipilih secara acak. Jadi tidak semua siswa akan melakukan asesmen nasional. Hanya siswa yang beruntung dalam tanda kutip saja yang akan mengikuti asesmen nasional. Adapun pada ujian nasional ini tentunya semua siswa yang ada pada satuan pendidikan tersebut mengikutinya. Karena yang dinilai seperti pada penjelasan di atas adalah kemampuan secara individu. Kemudian soalnya untuk asesmen nasional ini terdiri dari pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Adapun pada ujian nasional, ini saya rasa maklum ya teman-teman sekalian, bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat.
Kemudian sasaran penilaian untuk asesmen nasional ini terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian untuk yang asesmen nasional ini adalah computerized multi-stage adaptive testing. Adapun pada ujian nasional ini bentuknya adalah CBT atau PBT. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Apa itu AKM? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM. Yang pertama adalah literasi membaca dan yang kedua adalah literasi numerasi. Bagaimana petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional? Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwasanya AN atau asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kita masuk ke AKM. Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau aspek. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga adalah konteks. Bagian di bawah menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Baik, selanjutnya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan AN atau asesmen nasional untuk SD, MI, dan paket A atau ULA. Hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi 75 menit, adapun untuk survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi total 2 hari siswa akan menghadapi asesmen nasional. Adapun pada tingkat SMP, MTS, dan paket B atau WUSTO itu terdiri dari tes literasi 90 menit pada hari pertama dan survei karakter selama 30 menit. Kemudian pada hari berikutnya, hari kedua, yaitu tes numerasi 90 menit serta survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta AN yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid seperti pada penjelasan sebelumnya dipilih secara acak. Siswa mana saja yang akan dijadikan sasaran pada AN ini? Siswa pada kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, SMK. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa saja bentuk soalnya? Yang pertama adalah pilihan ganda. Bentuk soal yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Yang ketiga menjodohkan. Yang keempat isian singkat. Dan yang terakhir adalah uraian. Kemudian bagaimana cara AKM memotret kemajuan belajar? Timbul pertanyaan. Jadi laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Nah, hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Jadi sekolah diharapkan menjadikan hasil AN ini sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Tentunya iya. Hasil AN baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru. Kemudian materi yang terakhir adalah apakah tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Jadi sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus pembangunan kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan yang belum mengikuti BIMTEK untuk asesmen nasional,
diharapkan untuk mengikuti ya, karena sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.